Perkenalkan, nama saya Victor Ristomi, NPM 190401010049, kelas manajemen 2019 B. Judul makalah yaitu mengenal apa itu narkoba. Sebelum saya menyampaikan pembahasannya, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu wajib kita ketahui di dunia remaja saat ini sangat rentan oleh pergaulan bebas. Karena terlalu bebasnya, seringkali kegiatan mereka sehari-hari tidak terkontrol oleh pihak sekolah. Jika hal tersebut berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa akan banyak hal negatif yang akan menimpa mereka. Salah satunya adalah terjerumusnya dalam dunia penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Di kota-kota besar di Indonesia, penyebaran narkoba pada kalangan remaja sudah tidak terkendali lagi. Bandar-bandar narkoba bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas, hal tersebut membuat banyak orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan serta pertumbuhan anak-anaknya di luar sana. Mungkin saja di rumah mereka terlihat biasa-biasa saja atau berkelakuan baik. Namun, bagaimana perilaku mereka di luar sana? Remaja sebenarnya tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya bagi mereka. Namun tetap saja ada beberapa di antara mereka yang menggunakannya entah karena ingin coba-coba atau ikut-ikutan teman-temannya. Tentu kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana nasib bangsa di masa mendatang jika banyak generasi penerusnya terlibat penyalahgunaan narkoba? Baik, itu tadi latar belakang dari tema makalah yang saya angkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi-sintetik maupun sintetik. Zat-zat tersebut dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi, ketagihan, dan efek psikologi lainnya. Cara penggunaannya bisa melalui suntikan, dimakan, dihisap, ataupun dihirup. Contoh zat-zat berbahaya yang dikonsumsi dengan cara dihisap adalah opium yang menggunakan pipa hisapan. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakainya. Bila hal terakhir ini kejadian pada seseorang, maka dapat dipastikan berakhirlah masa depan gemilangnya. Yang kedua, jenis narkoba yang umumnya disalahgunakan. Yang pertama, narkotika. Sebenarnya narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berbentuk semi-sintetis maupun sintetis. Misalnya marijuana yang lebih dikenal dengan nama ganja, bunga koka, kokain, opium yang digolongkan narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1976 antara lain ganja, morfin, heroin, dan lain-lain. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ganja. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi atau keracunan ringan. Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang, dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. Efek yang ditimbulkan oleh pecandu ganja yang pertama, memakai cenderung lebih santai, rasa gembira yang berlebihan, terus sering berfantasi atau menghayal, aktif berkomunikasi, nafsu makan
bertambah besar. Yang kedua, jenis narkotika berbentuk morfin. Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetik. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Ketika pecah perang saudara di Amerika Serikat tahun 1956, zat ini digunakan untuk serdadu yang duka mengurangi rasa sakit, akan tetapi efeknya yang negatif, maka penggunanya diganti dengan obat-obatan sintetik lainnya. Yang ketiga, jenis heroin. Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putau. Bentuknya seperti serbuk putih, tidak berbau. Efek penggunaan morfin atau heroin ataupun putau yang pertama dapat menekan kegiatan sistem saraf, kedua memperlambat pernapasan dan detak jantung, ketiga memperbesar pembuluh darah, yang keempat memperkecil bola mata, dan lain-lain. Yang keempat, jenis narkotika berjenis kokain. Efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernapasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya saya akan membahas narkoba berjenis psikotropika. Sebelum saya membahas jenis-jenisnya, saya akan menyampaikan apa itu psikotropika terlebih dahulu. Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan. Karena saran dari obat-obatan tersebut adalah syaraf tertentu dari sistem syaraf pusat di otak. Pemakaian obat ini menyebabkan pembuluhan gas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh-contoh obatan yang tergolong jenis psikotropika adalah pertama sabu-sabu, ekstasi. Saya menjelaskan sabu-sabu terlebih dahulu. Sabu-sabu, zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sedang tren dan laris. Dalam dunia kedokteran disebut juga dengan istilah metamfetamine yang masih saudara kandung ekstasi, karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika simulasia dan dapat menyebabkan ketergantungan indikasi. Akibat overdosis menyebabkan kekurangan level dan paru-paru. Akibat menggunakan sabu-sabu, yang pertama berat badan menyusut, kejang-kejang, kerusakan ginjal, gila, impoten, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk psikotropika yang berbentuk ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya yang mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan X-class, eksklusif, selebritis, dan di atasnya. Harga ekstasi ini dari harga 100.000 hingga
harga banting di warung kafe yaitu 10.000 per butir. Akibat menggunakan ekstasi adalah yang pertama diare atau mual-mual, muntah, yang kedua hiperaktif, yang ketiga gemetar tak terkontrol, keempat denyut nadi sangat cepat, yang kelima hilang selera makan. Baik, sebelum saya menutup pembahasan saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan yang saya dapat adalah narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan saraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba merupakan sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketergantungan umum dan dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Baik, itu kesimpulan yang saya dapat tarik. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, saya mohon maaf. Sekian dari pembahasan saya dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.